Review film Nawila, film anak-anak yang berhasil membuat orang dewasa kayak gue kembali masuk ke dunia imajinasi anak. Nhảy đi, tang 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 tang. Film ini keren banget, bisa memvisualisasikan dunia imajinasi anak melalui gambar-gambar indah dan visual yang memukau. Ceritanya tentang Nawila, kira 3. Cerita tentang Nawila, anak kecil berusia 5-6 tahun yang lahir di keluarga campuran karena ayahnya keturunan Tionghoa dan ibunya adalah keturunan Indonesia dari Indonesia Timur. Ya, ayahnya berprofesi sebagai pelaut, artinya belayar. Ayahnya tuh pulang ke rumah tuh kayak Bang Toib. Lama banget gak pulang-pulang, makanya ada satu adegan di awal gitu yang jadi ayahnya pulang ke rumahnya dia, terus tiba-tiba dia dipanggil Om. Relate banget kan sama abang-abang jarang pulang. Jujur aja ya, kalau ditanya perihal cerita atau film ini bercerita tentang apa, ini tuh sepele banget, simpel banget. Ceritanya tuh cuma tentang kehidupan sehari-hari Nawila. Bagaimana Nawila berada di lingkungan rumah, yaitu ada hubungannya Nawila dengan ibunya, bapaknya, dan Simbo. Kemudian ada juga hubungan Nawila dengan teman-teman sekitarnya, ada karakter Farida, Dul, dan Bud. Simpel banget, tapi menurut gue yang bikin ini spesial adalah bagaimana Rian... Lain kali kalau syuting di dalam aja, jangan di pinggir jalan. Capek coy, ngapalnya coy. Ah elah. Bocor lu, ngerespon bocor. Ah elah. Jadi. Anjing gue tahu bentar. Lagi syuting sih di pinggir jalan. Tapi menariknya adalah bagaimana sutradara menceritakan ini dengan begitu memukau. Level storytellingnya buat gua sih top tier ya. Bagaimana Rian Adriandi memvisualisasikan imajinasi yang ada di kepala Nawila, juga dunianya Nawila begitu indah, begitu memanjakan mata. Gue bilang sih ini Rian Adriandi memang semakin matang gitu, apalagi di urusan visual treatmentnya, goks. Rian Adriandi selaku penulis dan sutradara berhasil menyampaikan dan memvisualisasikan dunia anak yang begitu lucu, menggemaskan, tapi sekaligus indah dan penuh magis gitu, dan penuh ketok magic, penuh tisu magic. Ya pokoknya bagus lah gitu, magical aja gitu. Penonton diajak masuk ke dunia Nawila melalui sudut pandang seorang anak kecil yang lucu, imut, menggemaskan, sekaligus penuh banyak curiosity itu apa ya? Rasa penasaran gitu. Jadi kita ngelihat di mana di mana berapa tadi? Kita sebagai penonton dewasa tuh masih bisa menikmati dan enjoy karena rasa penasaran Nawila tuh seringkali bikin kita ternyata gitu ya apa dunia anak kecil, bagaimana anak kecil memandang sesuatu, dan Rian Adriandi berhasil mengcapture dan memvisualisasikan itu dengan kombinasi antara sinematografi yang baik dan juga visual effect yang begitu rapi. Untuk urusan acting, semua pemainnya luar biasa, bersinar, nggak kayak langit yang mendung udah mau hujan ini. Dari mulai Nawila, Pak, Ma, Boktun, Bud, Farida, sama satu lagi tuh siapa lagi gue lupa. Pokoknya semua pemainnya bagus-bagus gitu. Dan gue ngelihat pemain-pemain ini tuh bisa mendeliver rasa dengan baik. Makanya gue agak penasaran nih bagaimana cara Rian meng-approach, apalagi syuting sama anak kecil tuh susah. Jujur, gue pernah gitu syuting sama anak kecil. Dan itu tuh kita harus ngikutin moodnya. Gue sempat dengar di salah satu podcast Rian tuh sempat bilang bahwa syuting Nawila adalah satu-satunya syuting yang ada tidur siangnya gitu. Jadi mungkin ini semacam treatment supaya anak-anak yang menjadi cast atau mayoritas cast tetap bisa menjaga mood dengan baik gitu. Apalagi kan kalau anak-anak itu kan emang agak susah ya. Kalau orang dewasa tuh budgetnya cocok, moodnya ngikutin. Nice. Nah untuk urusan visual gue acungkan 2 jempol sama production designer, tim artistik, dan juga tim kamera, bagaimana mereka berkolaborasi mewujudkan visi Rian yang bener-bener kelihatan gitu di layar, bener-bener indah gitu, kelihatan bener-bener
oh ini ternyata visual treatment itu bagus banget. Dan di sini gue ngelihat bagaimana pergerakan kamera, lighting, dan juga practical effect dimanfaatkan, dibikin sedemikian rupa untuk mendeliver cerita dengan baik, untuk menservis cerita dengan baik. Jadi menurut gue ini tuh salah satu aspek yang paling menonjol di film Nawila ini. Nah, balik lagi. Nah, kalau kita, 3, 2. Kalau bicara tentang aftertaste atau dampak psikologis setelah nonton, gue merasakan setelah nonton Nawila tuh berasa hangat, berasa menyenangkan, berasa heartwarming kalau bahasa anak sekarang gitu. Jadi orang-orang yang broken home kayak lu pasti seneng nontonnya gitu, pasti iri lah. Sudah Coki, sudah. Tinggal sama nenek. Karena lu tidak menemukan itu di rumah. Kesimpulan, Nawila sebagai sebuah film adalah film yang sangat wajib ditonton bareng keluarga. Meskipun lu sering marah-marah sama keluarga lu, mungkin lu gak akur sama adik kakak lu, nonton bareng. Jadi lu punya semacam acuan bagaimana keluarga yang indah, yang bahagia itu tercipta gitu. Udah mau hujan gitu aja. Kalau lu nggak setuju sama review gue barusan, ya udah lu coba nonton, compare sama reviewer lain. Mungkin kalau reviewer lain ngomongnya lebih asik, kalau gue lebih tolol. Ya udahlah. Tapi ini kita mau hujan, jadi kayaknya gue harus pindah dulu ke dalam. Segitu aja review dari gue. Semoga reviewnya bermanfaat. Kalau lu ada yang pengen film-film yang pengen gue review, lo kasih tau aja ya. Ini soalnya udah mau hujan nih anjir. Anjir, lu nggak ada yang bantuin gue, bang. Sendirian gue ngangkat. Udah cut, sampai outframe aja gua. Yuk. Yuk. Anjir, kayak bisa aja lu bang. Semua lu. Lu aja sini depan layar, Bang.